Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-381, dengan judul Guntur Iblis Pemadaman Darah. Langsung ke dalam alurnya, wajah Lei Mubai telah jatuh ke titik hampir meneteskan air. Karena guru besar Yu Huang telah berbicara, biarlah demikian. Kemudian, saya masih meminta nasihat dari semua elit heroik muda di Divine Phoenix Island. Karena High Master tampak begitu percaya diri, saya ingin bertanya, jika saya bisa mengalahkan semua murid Divine Phoenix Island sendirian, lalu bagaimana? Petik 2. Kata-kata Lei Mubai jelas menantangnya untuk bertindak. Dia menghitung bahwa Mu Yu Huang memiliki kepribadian yang sangat tangguh dan teguh yang tidak akan menerima kekalahan, jadi dia hanya bisa memprovokasi dia seperti ini. Kamu ingin menghasutku sehingga entah bagaimana aku akan menganggap masalah pernikahan Qianyu sebagai taruhan denganmu. Lei Mubai dengan tenang menatap Mu Yu Huang, ide ini jelas di dalam hatinya. Mu Yu Huang tertawa terbahak-bahak 2 kali. Tiba-tiba, alis tipisnya terangkat, dan aura seluruh tubuhnya meledak. Dalam sekejap mata, lingkaran api merah yang terlihat meledak dari sekelilingnya, ini adalah kekuatan api yang mengerikan yang terkondensasi dari energi asal api. Cincin api itu langsung menyebar ke seluruh penonton perjamuan. Itu tidak menyebabkan kerusakan, dan bahkan tidak ada satu piring pun yang pecah menjadi 2. Tetapi semua orang yang hadir merasakan tekanan yang mengerikan seperti puncak gunung yang menghancurkan mereka. Terutama Lei Mubai, yang menanggung beban aura ganas ini, dia merasa organnya seperti dipukul palu godam dan dipaksa mundur beberapa langkah, kakinya menghantam lantai dengan suara deng deng deng. Suara Mu Yu Huang terdengar dingin, serahkan ide ini dalam hatimu. Wanita tua ini tidak pernah takut pada siapapun dalam membuat taruhan judi. Namun wanita tua ini juga tidak akan menganggap pernikahan Qianyu sebagai taruhannya. Jika Anda ingin bertaruh pada hal lain, wanita tua ini akan menemani Anda. Petik 2. Saat Mu Yu Huang berbicara, Mu Qianyu perlahan bergerak ke belakangnya, melihat rambut Mu Yu Huang yang telah lama berubah menjadi perak, dan mengerutkan bibirnya. Mu Qianyu tidak mengatakan apapun. Dia sadar bahwa Mu Yu Huang tidak pernah menikah seumur hidupnya, dan juga tidak pernah memiliki anak sebelumnya. Dia tahu bahwa Mu Yu Huang telah memandangnya sebagai anak kandungnya sendiri. Adegan itu tegang, seolah bisa meledak kapan saja. Lei Mubai menarik napas dalam-dalam, perlahan menekan esensi sejati yang bergolak di dalam tubuhnya yang diperburuk oleh aura menakutkan Mu Yu Huang. Saya tidak tertarik bertaruh apapun. Karena High Master tidak tertarik, maka itu juga tidak masalah. Dengan statusku sebagai utusan tak terbatas Sekte Thundercrest, aku menantang semua elit heroik dari Divine Phoenix Island. Petik 2. Kata-kata Lei Mubai dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Sebagai putra suci dari wilayah Setan Laut Selatan, dan juga bakat teratas dari Sekte kelas 5, dia secara alami memandang rendah para murid dari Pulau Phoenix Ilahi. Saya ingin menggunakan metode pernikahan ini untuk mengambil keperawanan Mu Qianyu dan kemudian menggunakan kesempatan ini agar Sekte Thundercrest mengkhianati Divine Phoenix Island. Tapi aku tidak tahu obat macam apa yang diambil tas tua Mu Yu Huang ini sehingga dia segera mencapku sebagai wanita bejat, dan bahkan tidak mempertimbangkan masalah itu sebelum menolakku. Apakah dia ingin Mu Qianyu berakhir seperti dia dan tidak pernah menikah seumur hidupnya? Petik 1. Mungkinkah wanita tua ini menemukan sesuatu yang salah dengan tubuh saya? Lei Mubai memikirkan hal ini dan hatinya menegang di tempat. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Dengan kepribadiannya, jika dia benar-benar mengenalku, maka dia mungkin akan menangkapku di sini. Bukan hanya itu, tapi tidak ada kekurangan pada tubuh saya.
Mungkinkah intuisinya yang memberitahunya bahwa aku punya rencana lain dan dengan demikian menolakku dengan tegas? Petik 1. Lei Mubai menggertakkan giginya, berharap di dalam hatinya bahwa dia bisa mencabik-cabik Mu Yuhuang. Karena aku tidak bisa mengambil keperawanan Mu Qianyu, aku akan menghancurkan semua murid utama di Divine Phoenix Island. Karena saya telah memutuskan untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi, saya harus melangkahi mayat sejumlah besar jenius untuk sampai di puncak itu. Saya akan menghancurkan kepercayaan diri mereka dan mengukir pengalaman ini di hati saya. Mu Yuhuang, karena Anda berani bertindak seperti ini kepada saya akan menghancurkan semangat murid-murid Anda sehingga mereka akan merasa sulit untuk melangkah ke ranah inti berputar. Ini adalah balas dendam yang akan saya lakukan atas penghinaan Anda terhadap saya hari ini. Petik 1. Memikirkan ini, Lei Mubai memandang Mu Xiaoxing, sudut mulutnya melengkung ke atas dengan seringai jahat. Pertama, dia akan mulai dengan gadis ini. Sayang sekali garis darah Blue Luan di dalam tubuhnya terlalu tipis, jika tidak, merasakannya akan sangat lezat. Mu Xiaoxing mengerutkan kening. Dia merasa Lei Mubai di depannya ini tidak berbeda dengan ular yang dingin dan berbahaya, matanya penuh dengan agresivitas. Dia mengembangkan pedang panjangnya, dengan dingin berkata, "Ambil senjatamu." Senjata. Lei Mubai menyilangkan lengannya di belakang punggungnya, berbicara dengan nada meremehkan, "Untuk menghadapi orang sepertimu, aku tidak membutuhkan senjataku. Jika Anda bisa bertahan melawan 5 gerakan saya akan menganggap ini sebagai kemenangan Anda." Petik 2. Apa? Alis tipis Mu Xiaoxing terangkat, kemarahan berdenyut di hatinya. Bukan hanya Mu Xiaoxing, tetapi semua murid dari Divine Phoenix Island juga marah. Lei Mubai ini terlalu sombong. Kata-kata ini dikatakan untuk mempermalukan pihak lain. Biasanya ketika seniman bela diri lain bertarung, bahkan jika seseorang tahu lawan mereka jauh lebih rendah, mereka akan tetap menghormati lawan mereka. Tapi, kata-kata ini jelas semuanya dikatakan untuk mempermalukan pihak lain dan menyerang kepercayaan mereka. Kamu terlalu menjijikkan. Mu Xiaoxing mengatupkan giginya, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya? Lin Ming menggelengkan kepalanya. Karena Lei Mubai telah mengucapkan kata-kata seperti itu, pertempuran ini akan terus berlanjut, dan tidak hanya itu, tetapi berlanjut dengan cara yang paling kejam dan putus asa. Tidak ada gunanya mencoba membujuk Mu Xiaoxing sebaliknya. Jika dia dipermalukan oleh lawannya seperti ini dan memilih mundur, menelan rasa malu yang menentukan ini, hasilnya bahkan akan lebih buruk daripada menderita kekalahan telak. Xiaoxing, Lei Mubai adalah bakat peringkat Sein. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya, akui kekalahan sekarang. Mu Yuhuang takut bahwa Mu Xiaoxing akan diprovokasi untuk melakukan sesuatu yang benar-benar tidak rasional, jadi dia memperingatkannya dengan transmisi suara esensi sejati. Bakat peringkat Sein. Mu Xiaoxing tersentak. Sebenarnya dia sudah mengharapkan ini. Jika Lei Mubai berani mengucapkan kata-kata yang kejam, bagaimana mungkin dia tidak percaya diri dengan kekuatannya? Tapi jauh di lubuk hatinya, dia memiliki watak pantang menyerah yang tidak berniat untuk menyerah. Jadi bagaimana jika Anda adalah bakat peringkat Sein? Bahkan jika saya lebih lemah dari Anda, saya masih akan memaksa Anda untuk menggunakan senjata Anda. Setidaknya, biarpun aku kalah, aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku dalam 5 langkah. Petik 1. Mu Xiaoxing menstimulasi esensi sejati dalam tubuhnya hingga ekstrim, memutar kode hantu abstrak Luan Biru. Meskipun dia marah, dia tetap mempertahankan alasannya yang tenang, tidak kehilangan hatinya. Jika dia menyerangnya dengan kasar, dia hanya akan dikalahkan lebih cepat. Hehe, kamu cukup pintar. Tapi tetap tidak berguna. Petik 2. Lei Mubai mengumpulkan kedua tangannya,
dan busur petir merah menyala di tangannya seperti roh hidup yang indah. Suara retakan samar berlama-lama di udara. Busur petir merah ini samar-samar memancarkan aura darah. Petir merah. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat kilat dengan warna ini. Saat lampu merah mulai memancar lebih terang, menjadi semakin menyilaukan, guntur di tangan Lei Mubai tampak seperti gumpalan darah yang mengambang. Jiwa guntur. Ini sebenarnya adalah jiwa guntur langkah bumi. Seorang murid sekte Thunder Ceres berteriak, tertegun. Bahkan Zhou Lai tertegun. Dia memiliki jiwa guntur di tubuhnya, tapi itu adalah jiwa guntur langkah manusia tingkat tinggi. Meski begitu, sekte Thunder Ceresnya telah membayar harga yang mahal untuk membantunya menyelesaikan penyerapannya. Mu Qianyu menghela nafas ringan, ini sebenarnya adalah guntur iblis pemadaman darah. Dalam legenda, itu berbicara tentang banyak medan perang kuno di mana pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menciptakan tanah yang gelap dan tidak menyenangkan. Medan perang ini juga kebetulan merupakan tempat di mana ada guntur yang hebat. Setelah puluhan ribu tahun berlalu, jiwa guntur akan lahir dari menyerap esensi darah dari pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya, sehingga menjadi guntur setan pemadaman darah ini. The Blood Extinguishing Demon Thunder bisa menelan esensi darah musuh dan menggunakannya untuk diri sendiri. Ini adalah jenis guntur yang sangat jahat dan kejam. Tidak hanya itu, tapi itu adalah jiwa guntur tingkat rendah di bumi. Itu setara dengan petir ilahi naga banjir ungu Lin Ming. Nilai seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat diserap oleh Master Ranah Xiantian non-menengah. Bahkan jika sekte besar menggunakan semua jenis bahan tambahan dan menyediakan segala macam fasilitas dan bantuan, membayar harga yang sangat mahal, paling banyak mereka akan dapat membantu Master Xiantian awal dalam menyerap ini. Tapi sekarang, itu benar-benar diserap oleh Lei Mubai ini. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Lei Mubai memiliki kekuatan yang setara dengan Master Xiantian awal, tetapi itu berarti bahwa dalam aspek bakat petir, mungkin saja dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Tentu, ini jauh lebih buruk daripada Lin Ming, yang telah menyerap petir ilahi naga banjir ungu dengan budidaya di puncak penempaan tulang. Lei Mubai telah menyerap guntur iblis pemadaman darah ini di alam Hautian awal. Fakta ini cukup untuk menyebabkan keterkejutan di hati Mu Qianyu mereda. Suara Mu Yuhuang terdengar berat, Lei Mubai ini sudah memiliki bakat untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi. Selama dia bisa mengumpulkan takdir di sekitarnya, dia akan menjadi kaisar yang tak tertandingi 100 tahun dari sekarang. Petik 2. Untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi, bakat dan takdir sangat diperlukan. Mu Yuhuang percaya bahwa Lin Ming memiliki harapan besar untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi, dan itu karena dia melihat takdir besar di tubuhnya. Adapun Lei Mubai ini, dia memiliki bakat yang cukup menantang surga, semua yang dia kurang adalah takdir yang cukup besar. Tuan yang terhormat, jika itu benar-benar guntur iblis pemadaman darah, maka Xiaoxing akan berada dalam bahaya. Jika terjadi kesalahan, akan ada luka tak terlihat yang tertinggal di dalam dirinya, yang mempengaruhi kultivasinya di masa depan. The Blood Extinguishing Demon Thunder bisa menelan esensi darah seorang seniman bela diri. Tapi begitu esensi darah hilang, sangat sulit untuk pulih dari kehilangan ini. Dengan sedikit pergi, itu akan mempengaruhi pencapaian masa depan seseorang. Alis Mu Yuhuang berkedut. Melawan guntur iblis pemadaman darah, itu secara alami adalah situasi yang berbahaya. Tetapi jika Mu Xiaoxing mundur tanpa perlawanan, ini juga akan menciptakan roh jahat di dalam hati Mu Xiaoxing, akan sangat sulit baginya untuk mengatasi rintangan ini. Bukan hanya itu, tetapi Lei Mubai lebih muda dari Mu Xiaoxing, dan budidayanya hanya di alam Hautian awal, sedangkan Mu Xiaoxing berada di puncak alam Hautian awal.
Mu Xiaoxing melampaui dia dalam usia dan kultivasi. Jika dia dipermalukan dan tidak melawan, aib semacam ini akan menjadi pukulan fatal bagi hati seniman bela diri seni bela diri. Di alun-alun, guntur iblis pemadaman darah Lei Mubai telah melilit seluruh tubuhnya. Itu seperti ular berbisa yang melilit manusia. Ambil langkah pertamaku, Blood Thunder Claw. Lei Mubai tiba-tiba melangkah ke depan, lampu merah di sekitar tangannya mengembun menjadi cakar raksasa. Lampu merah di tangannya bergegas keluar, berkembang menjadi cakar berdarah besar yang menggenggam Mu Xiaoxing. Cakar berdarah itu bahkan tidak dekat, tetapi Mu Xiaoxing merasakan esensi darah di dalam tubuhnya mengalami kekuatan traksi, menyebabkan turbulensi dalam esensi aslinya. Dalam situasi ini, Lei Mubai tidak berani menelan esensi darah Mu Xiaoxing dengan mencolok. Dengan wanita tua Yu Huang di belakang melindunginya, dia harus melepaskan ini. Tetap saja, dia bisa melukainya dengan parah. Cakar itu terbang, membawa suara guntur yang bergulung bersamanya. Mu Xiaoxing menggigit bibirnya, dan cahaya biru yang dalam dan cerah meledak dari pedang biru di tangannya. Hantu teratai es muncul di belakang Mu Xiaoxing, bunga teratai es mulai mekar. Pedang teratai biru. Bunga teratai biru yang berputar bertabrakan dengan cakar merah Lei Mubai yang berdarah, dan cahaya cemerlang menyala, sangat indah. Kristal es biru yang tak terhitung jumlahnya seperti bunga yang tersebar di udara oleh keindahan surgawi di sekitarnya, dengan busur petir merah terbang dengan ganas di seluruh. Esensi sejati melonjak, vitalitas darah jatuh. Udara dingin yang menakutkan terbang ke segala arah, dan lapisan es langsung menutupi tanah. Namun, kristal es ini semuanya dilapisi dengan darah merah aneh, seolah-olah itu adalah kristal merah yang sangat indah. Pada saat gelombang kejut esensi sejati melewati Lin Ming, hatinya bergetar. Perasaan ini lagi. Petik 1. Lin Ming merasakan fluktuasi jiwa yang sangat akrab dalam gelombang kejut esensi sejati ini. Pada saat Lei Mubai naik ke atas panggung, dia juga merasakan ini sekali. Dia pikir dia salah merasakan, tapi sekarang dia merasakannya sekali lagi. Apa yang menyebabkan ini? Lin Ming cemas, hatinya ragu-ragu. Episode ke-382, dengan judul Keturunan Kaisar Netherworld, langsung ke dalam alurnya. Dalam waktu singkat Lin Ming melamun, teratai es Mu Xiaoxing telah dihancurkan oleh cakar darah Lei Mubai. Setelah cakar darah merobek teratai biru yang sedingin es, itu berlanjut, menyerang Mu Xiaoxing. Mu Xiaoxing terbang mundur, pedang birunya bersinar dengan cahaya dingin yang tajam saat dia menusukkannya. Ding ding ding. Terdengar suara logam bertabrakan. Mu Xiaoxing mengeluarkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menembus cakar darah, memicu awan cambuk berdarah. Bang! Cakar darah akhirnya meledak, darah bercampur dengan petir merah untuk memercikkan ke Mu Xiaoxing. Pakaian dan tubuh Mu Xiaoxing benar-benar berlumuran darah. Wajahnya memucat. Dia mengambil beberapa langkah berat ke belakang, setiap langkah menciptakan jejak kaki berdarah di atas panggung. Lin Ming dapat dengan jelas melihat bahwa kebenarannya adalah, darah ini dihasilkan dari esensi darah Blood Extinguishing Demon Thunder yang telah diserapnya setelah dirangsang dengan esensi sejati. Ini darah sungguhan. Guntur iblis pemadaman darah ini benar-benar tampak seperti senjata jahat. Mu Xiaoxing melihat noda darah di tanah dan kemudian ke wajah menyeringai Lei Mubai. Perasaan terhina yang dalam melonjak di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia sudah kalah, Lei Mubai hanya bermain dengannya. Dalam serangan tunggal beberapa saat yang lalu, jika Lei Mubai tidak berdiri diam setelahnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk bertahan melawannya. Bukan hanya Mu Xiaoxing yang menyadari ini, banyak dari murid 5 elemen wilayah juga melihat apa yang sedang terjadi. Banyak dari mereka mulai merasa kasihan terhadap Mu Xiaoxing. Kemarahan, rasa malu,
dan keengganan membengkak di dalam hati Mu Xiaoxing. Dia tahu bahwa dia lebih rendah dari Lei Mubai, tetapi dalam situasi ini, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya mengaku kalah? Dia mengatupkan giginya, mengirimkan transmisi suara esensi sejati. Anda dan saya tidak memiliki kebencian atau ketidakadilan masa lalu terhadap satu sama lain, jadi mengapa Anda merendahkan saya seperti ini? Haha, jika kamu ingin menyalahkan siapapun maka salahkan tuanmu. Dia menindasku, membuat jiwaku frustasi, jadi wajar saja aku harus membalasnya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menentangnya secara langsung, tetapi dalam aturan perjamuan ini saya masih bisa menghancurkan Anda. Membuatnya merasa mual dan mual juga bukanlah ide yang buruk. Karena ini semua dilakukan dalam aturan yang tepat, yang bisa dia lakukan hanyalah menelan hinaannya. Adapun bagi Anda, anggap saja itu nasib buruk. Petik 2. Jadi itulah alasannya. Mu Xiaoxing tersenyum cemas. Bukan hanya itu. Karena saya telah memutuskan diri saya untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi, untuk berjalan di jalan itu saya harus melangkahi mayat sejumlah besar jenius, dan menorehkan keyakinan bahwa saya berada di puncak keberadaan. Sebagai murid utama dari sekte kelas 4 teratas, Anda dengan enggan memenuhi syarat untuk menjadi tubuh yang membuka jalan bagi saya. Setelah saya menjadi kaisar yang tak tertandingi di masa depan, Anda juga dapat menganggap ini suatu kehormatan. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan Mu Xiaoxing benar-benar marah. Mati. Mu Xiaoxing menyerang, sosoknya dengan cepat bergegas ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, teratai es bermekaran di tanah. Dia menebaskan pedangnya, dan angin kencang menderu, membawa energi es yang sangat membekukan. Hei, apapun yang Anda lakukan tidak berguna. Lei Mubai tersenyum dengan jijik. Matanya penuh dengan belas kasihan saat dia melihat Mu Xiaoxing. Kemudian, dia merentangkan tangannya, dan cahaya merah tua muncul keluar. Penjara darah. Ho, sejumlah besar esensi darah menyembur keluar seperti air pasang. Semua. Ruang dalam jarak puluhan kaki di sekitar Lei Mubai sepertinya menebal seolah-olah dipenuhi dengan darah lengket. Saat Mu Xiaoxing bergegas masuk, dia merasa seolah ada tekanan yang membebani dadanya. Dia merasa sulit bernapas. Lei Mubai dengan kejam tersenyum saat dia mendorong telapak tangan ke arah Mu Xiaoxing. Pada saat penjara darah meletus, Lin Ming tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika Lin Ming pertama kali menelan kristal hati iblis yang hancur untuk masuk ke batas tempering Marau, dia telah melihat ilusi yang sebenarnya. Ini adalah niat jahat yang ditinggalkan Kaisar Besar Netherworld di dalam kristal hati iblis yang hancur. Dan perasaan yang diberikan oleh jiwa Kaisar Agung Netherworld agak mirip dengan fluktuasi jiwa Lei Mubai. Mungkinkah? Lin Ming khawatir. Setelah dia menelan kristal hati iblis yang hancur, dia telah menjadi saksi dari perang tanpa akhir yang mengikutinya. Itu telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di benak Lin Ming. Kaisar Agung Netherworld mirip dengan dewa iblis kuno. Dia memegang kapak merah berdarah besar di tangannya, batang itu sepanjang lebih dari 10 kaki dan setebal lengan. Bilah kapak itu lebarnya 3 kaki, dan dengan satu tebasan mampu membelah iblis menjadi 2. Setiap kali dia membunuh iblis, Kaisar Besar Netherworld akan meminum darahnya. Sampai sekarang, Lin Ming tidak dapat memahami iblis apa yang dibunuh Kaisar Besar Netherworld. Iblis-iblis ini telanjang, kulit mereka berwarna biru tua dan abu-abu metalik, seluruh tubuh mereka dijalin dengan otot tebal dan marah. Seluruh tubuh mereka diikat dengan lingkaran besar, dan bahkan ada yang dibungkus dengan rantai. Mereka memiliki sifat jahat dan berlebihan dan merupakan makhluk yang sangat jelek. Mereka sama sekali bukan manusia. Adapun Kaisar Besar Netherworld, sebenarnya tingginya lebih dari 10 kaki. Rambutnya merah tua, kulitnya biru pucat, dan pupilnya emas tua.
Meskipun dia memiliki wajah manusia, tinggi badannya, kulitnya, matanya, mungkinkah ada manusia yang tumbuh dengan penampilan seperti itu? Lin Ming tidak pernah bisa memastikan apakah Kaisar Besar Netherworld adalah manusia atau bukan. Atau mungkin, apakah penampilan ini adalah hasil dari penanaman seni iblis secara mendalam. Pada saat itu, adegan ini telah terukir di hati Lin Ming. Kapak Agung Netherworld Great Emperor menunjuk ke langit, kakinya menginjak bumi. Di alam semesta, hanya dia yang mengatur semuanya. Semangat yang sangat agung ini telah menyebabkan jantung Lin Ming berpacu. Dan sekarang, Lin Ming benar-benar merasakan jenis energi yang sama yang berasal dari tubuh Lei Mubai. Ini adalah energi iblis, meskipun sangat redup, tidak mungkin dia salah. Apakah dia keturunan Kaisar Besar Dunia Bawah? Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Lin Ming, meninggalkan dia linglung sejenak. Jika dia adalah keturunan Kaisar Besar Netherworld, maka konsep macam apa itu? Apakah dia seseorang dari wilayah iblis Laut Selatan? Saat Lin Ming memikirkan kemungkinan ini, segala macam skenario melintas di benaknya. Dari kehancuran Lei Jingtian dari aliansi yang diusulkan, hingga senyuman percaya diri, hingga ketika dia bahkan mendukung Lei Mubai untuk melamar pernikahan ke Divine Phoenix Island, dan sampai sekarang, Lei Mubai bahkan telah menggunakan Blood Extinguishing Demon Thunder. The Blood Extinguishing Demon Thunder tidak memiliki masalah sendiri. Meskipun itu dianggap jahat, faksi jahat di benua langit tumpahan tidak terlalu jelas. Misalnya, fraksi Akasia dan fraksi boneka dari 7 lembah mendalam sama-sama mempraktikkan seni iblis. Adapun Lin Ming, kekuatan dewa sesatnya juga bukan kemampuan ortodoks. Tapi dengan Blood Extinguishing Demon Thunder ditambahkan dengan semua masalah sebelumnya, Lin Ming punya tebakan. Dan itu adalah nama asli pemuda pucat ini bukanlah Lei Mubai. Faktanya, itu hanya alias yang dia gunakan di dalam sekte Thunderclash. Dia kemungkinan besar adalah karakter yang sangat penting di wilayah setan Laut Selatan. Ada terlalu banyak yang dipertaruhkan pada spekulasi ini, bahkan Lin Ming tidak dapat dengan mudah memastikannya. Jika dia benar, maka tidak akan ada yang tersisa dari Lei Mubai. Tetapi jika dia salah, itu akan membuat kekacauan yang mengerikan. Itu bahkan mungkin menyebabkan sekte Thunderclash bersekutu dengan wilayah setan Laut Selatan. Lin Ming menekan keinginannya untuk memberitahu Mu Qianyu tentang tebakannya. Sebaliknya, dia menenangkan pikirannya dan menutup dirinya sampai tidak ada yang tersisa selain akal sehatnya, menggunakan ini untuk mengamati setiap tindakan Lei Mubai. Di atas panggung, pertempuran Lei Mubai dan Mu Xiaoxing telah mencapai kesimpulannya. Mu Xiaoxing jelas tidak mendekati pertandingan Lei Mubai. Dia terjebak di dalam penjara darah, dan sama sekali tidak bisa membebaskan dirinya. Ketika Lin Ming membandingkan aura yang dipancarkan Lei Mubai dengan sisa kehendak Kaisar Besar Netherworld di dalam kristal hati iblis yang hancur, dia semakin yakin bahwa Lei Mubai ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kaisar Besar Netherworld, dan kemungkinan besar adalah seorang keturunan dari beberapa jenis. Setidaknya, dia akan menjadi orang yang mengembangkan jenis seni iblis yang sama dengan Kaisar Besar Netherworld. Wilayah Setan Laut Selatan sedang berperang dengan Pulau Phoenix Suci dan akan segera menyerang. Sekarang, Lei Mubai tiba-tiba muncul saat ini. Selain semua tindakan Lei Jingtian, ini sudah cukup untuk mengkonfirmasi hubungan antara Lei Mubai dan daerah Demon Laut Selatan. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kebetulan yang begitu sempurna di dunia ini? Saat Lin Ming mengambil keputusan, dia membuka matanya. Pada saat ini, dia menyaksikan serangan terakhir Lei Mubai. Bang! Cakar darah merah itu pecah. Mu Xiaoxing memuntahkan seteguk darah, dan dia terbang mundur seperti layang-layang yang rusak, wajahnya lebih pucat dari kertas. Ini adalah rumah dari Divine Phoenix Island.
Tidak peduli betapa beraninya Lei Mubai, dia masih tidak berani menyedot esensi darah Mu Xiaoxing. Tetapi tingkat cedera ini sudah cukup baginya untuk terbaring di tempat tidur setidaknya selama 10 hari. Yang benar adalah bahwa terbaring di tempat tidur selama 10 hari bukanlah masalah yang terlalu besar. Inti dari masalah ini adalah kepercayaan Mu Xiaoxing telah mengalami pukulan berat. Di masa depan, ini mungkin bisa mempengaruhi kultivasinya. Mu Yuhuang pucat. Tidak peduli bagaimana dia membenarkan masalah, dalam hal ini muridnya lebih lemah, jadi dia telah dipermalukan. Tidak ada yang bisa dia katakan. Kalau tidak, apa yang disebut persaingan belajar dari satu sama lain ini tidak ada artinya. Lei Mubai tersenyum jahat pada Mu Xiaoxing. Kemudian, dia menyapu seluruh penonton. Siapa yang berikutnya? Semua murid Divine Phoenix Island memiliki kulit yang sangat jelek. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim, dan mereka berharap bisa menghancurkan Lei Mubai ini. Tapi kali ini, siapa yang berani naik? Itu hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Lei Mubai tersenyum saat dia melirik Mu Dingshan. Adapun Lin Ming, dia ingin menyelamatkannya untuk yang terakhir. Salah satu yang paling merusak pemandangan di sini adalah Lin Ming. Saudara Dingshan, jika kamu tidak muncul lalu bagaimana kita bisa bertanding? Ekspresi Mu Dingshan pucat. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Sejak dia lahir, kapan dia ditindas seperti ini? Seseorang sedang menatapnya, memprovokasi dia secara terbuka, namun dia tidak berdaya dalam situasi ini. Namun, kali ini, dia harus maju apapun yang terjadi. Pada akhirnya, dia adalah kakak magang senior dari semua murid langsung. Dia mengertakkan gigi, dan hendak melangkah ke atas panggung ketika dia dihentikan oleh tangan yang kuat di bahunya. Dia berbalik dan melihat bahwa orang yang menghentikannya adalah Lin Ming. Senior magang brotermu, aku akan melakukannya. Lin Ming terus terang berkata. Banyak yang dipertaruhkan. Melalui pertempuran yang sebenarnya, dia akan dapat lebih tepat menentukan identitas asli Lei Mubai. Hati Mu Dingshan dipenuhi dengan emosi yang lembut dan menyentuh saat dia melihat Lin Ming. Lei Mubai ini terlalu kuat. Bahkan bakat peringkat Sein dipisahkan oleh perbedaan bakat mereka. Dia takut Lei Mubai ini jauh lebih kuat dari Mu Qianyu dan Mu Bingyun ketika mereka berada di usia ini. Bahkan jika Lin Ming juga merupakan bakat peringkat Sein, dia baru berusia 16,5 tahun. Tidak hanya itu, tetapi ada celah besar dalam kultivasi mereka. Mu Dingshan tidak percaya bahwa Lin Ming memiliki jaminan untuk berurusan dengan Lei Mubai. Lei Mubai telah mengalahkan Mu Xiaoxing dan bahkan tidak menggunakan senjatanya. Siapa yang tahu apa lagi yang dia miliki? Dia hanyalah karakter yang tak terduga. Tidak mungkin Lin Ming dapat sepenuhnya memahami kekuatan penuh musuh. Untuk menantang Lei Mubai, seseorang membutuhkan keberanian yang besar. Tapi, karena kompetisi ini telah berlanjut ke tahap ini, kerugian akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan diri seseorang. Bisakah Lin Ming menang? Bagi Mu Dingshan, harapan ini terlalu samar dan tidak pasti. Dia dengan sepenuh hati menepuk bahu Lin Ming, sedikit seperti dia melangkah ke panggung eksekusi. Saudara Lin, harap diam. Anda adalah harapan terakhir dari Divine Phoenix Island saya, jadi biarkan saya naik dulu. Kultivasi saya lebih tinggi dari Xiaoxing, jadi saya harus bisa menguji beberapa kartu yang dia miliki di tangannya. Dengan itu, akan lebih mudah bagimu untuk menghadapinya. Petik 2. Lin Ming samar-samar tersenyum, tidak lagi berusaha membujuk Mu Dingshan. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan tombak komet ungu miliknya dan langsung melompat ke atas panggung. Lin Ming dari Divine Phoenix Island, mohon saran. Episode ke-383, dengan judul Bentrokan Jiwa Guntur, langsung ke dalam alurnya. Saat Lin Ming melompat ke atas panggung,
dia segera membangkitkan perhatian dan tangisan penonton. Semua orang terdiam, napas mereka mereda, mereka semua telah menunggu pertempuran antara dua bakat terbesar dari wilayah 5 elemen dan wilayah Cakrawala Selatan ini. Namun, semua orang juga berpikir sangat disayangkan Lin Ming dan Lei Mubai tidak berada pada level yang sama. Untuk seseorang di periode kondensasi puls yang terlambat untuk melawan seseorang di alam Hautian awal, itu bukanlah celah kecil sama sekali. Lin Ming, orang sialan ini, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Di area perjamuan Thundercrash Sekte, Zhou Xiaoling memelototi Lin Ming dengan kebencian di matanya. Dia mengangkat tinjunya yang dilapisi kecap, menunggu Lin Ming dikalahkan. Adapun Zhou Lai, dia tanpa daya menatap adik perempuannya. Dia berpikir bahwa setelah Lei Mubai telah melamar pernikahan dengan Divine Phoenix Island, Zhou Xiaoling akan melepaskan keinginannya yang dia pegang terhadap Lei Mubai. Tapi, sepertinya dia tidak berubah pikiran sama sekali tentang dia. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lin Ming tidak sesederhana itu, kata Zhou Lai. Kami sudah pernah meremehkannya sekali, jangan remehkan dia lagi. Hanya kamu ingin dan lihat. Zhou Xiaoling tidak repot-repot berdebat, dia adalah pendukung setia Lei Mubai. Zhou Lai menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa dibandingkan dengan Lei Mubai, Lin Ming sangat kurang. Jika 1 tahun berlalu dan Lin Ming melangkah ke alam Hautian, maka mereka akan dapat melihat persaingan yang sengit. Tapi ini terjadi terlalu dini. Dia juga berharap Lin Ming akan menang, tetapi harapan ini sangat redup. Apakah itu Lei Mubai atau Lin Ming, tak satu pun dari mereka yang menunjukkan kekuatan sejati dan lengkap mereka. Tapi secara komparatif, Lei Mubai jauh lebih mendalam dan tak terduga. Di depannya, Mu Xiaoxing bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Ming, kamu terlalu tidak sabar. Saya siap untuk menghadapi Anda yang terakhir, tetapi saya tidak berpikir bahwa Anda akan menjadi orang kedua yang tampil di atas panggung. Lei Mubai memandang Lin Ming saat dia melompat ke atas panggung, lengannya disilangkan di belakang punggungnya. Dari seluruh tubuhnya dia memancarkan sikap sombong, seseorang yang memegang kepercayaan penuh pada diri mereka sendiri, dan memandang semua pahlawan dunia hanya dengan jijik. Sebagai bakat peringkat Sein dari Sekte kelas 5, menghadapi Lin Ming, yang tidak hanya dari Sekte kelas 4 tetapi juga memiliki kultivasi yang lebih rendah, dia secara alami menatapnya dengan jijik. Saya awalnya ingin mengalami banyak murid utama dari wilayah 5 elemen satu persatu. Bagaimanapun, acara semacam ini untuk bersaing dengan begitu banyak master adalah kesempatan yang sangat langka. Tetapi karena beberapa hal telah terjadi, saya berubah pikiran. Senyuman samar menyentuh bibir Lin Ming, makna yang dalam di baliknya. Lei Mubai mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa Lin Ming tersenyum, tetapi ekspresi tersenyum ini menyebabkan dia merasa jijik. Kamu pikir kamu punya peluang untuk menang. Anda sepertinya tidak menyadari situasi yang Anda hadapi. Petik 2. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Tidak, justru sebaliknya. Anda belum menyadari situasi apa yang Anda hadapi. Petik 2. Lin Ming berbicara, tetapi saat ini, Lei Mubai mengabaikannya. Lei Mubai hanya berpikir bahwa Lin Ming mencoba memprovokasi dia. Haha. Saya belum menyadari situasi saya. Sepertinya Anda cukup percaya diri. Lei Mubai tiba-tiba mengangkat tangannya, lalu mengepalkan tinjunya. Kekuatan yang sangat besar muncul di dalam dirinya, dan esensi sejati yang kental muncul, hampir substansial. Itu tumpah seperti merkuri, menghancurkan semua ubin batu di lantai dan mengirim mereka terbang kembali dengan esensi sejati. Sungguh esensi sejati yang kental. Hati semua orang yang hadir di perjamuan itu terkejut. Apakah esensi sejati ini adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seniman bela diri Hautian awal?
Jika mereka melepaskan persepsi mereka, mereka akan bisa merasakan pusaran esensi sejati yang berputar-putar dengan Lei Mubai di tengahnya. Sulit dipercaya bahwa dia baru saja berada di alam Hautian awal. Kata-kata tidak berguna. Menghadapi esensi sejati Lei Mubai yang menyapu dirinya, pakaian Lin Ming berkibar di udara. Lin Ming menggenggam tombak komet ungu, mengarahkannya ke tanah, matanya yang acuh tak acuh tersentuh dengan sedikit cemoohan. Matamu benar-benar membuatku jijik. Buat perubahan Anda. Aku akan melihat apakah kamu bisa memaksaku untuk menggunakan senjataku atau tidak. Tangan Lei Mubai berkumpul bersama dan guntur iblis pemadaman darah yang mempesona muncul di telapak tangannya. Cici. Lin Ming menyipitkan matanya saat dia menatap Blood Extinguishing Demon Thunder. Dia mencibir di dalam hatinya, jika Anda adalah murid Sekte Thundercrash sejati, saya tidak akan bisa mengambil apapun dari Anda. Tapi karena kamu tidak, jangan salahkan aku karena melucuti semua yang kamu miliki. Phoenix Wings Ascending Sky. Lin Ming tiba-tiba melangkah ke depan, nyala api menyala di seluruh tubuhnya. Itu seperti gunung dan sungai yang meletus, dia menusukkan tombak ke dada Lei Mubai. Di bawah tombak ini, ruang di sekitarnya tampak mengencang, api Phoenix berputar-putar di sekitarnya. Api mengelilingi Lei Mubai. Ini langkahmu. Sayang sekali, itu tidak berguna melawanku. Sikap Lei Mubai tenang. Dia mengangkat telapak tangannya dan meluncurkan Blood Extinguishing Demon Thunder. Dalam sekejap, itu lenyap dan berubah menjadi sepasang cakar darah dunia bawah yang melesat ke arah api Phoenix. Bang! Cakar darah dan Phoenix api bertabrakan. Cakar darah menempel di sayap api Phoenix, menyebarkan api. Cakar darah mengeluarkan suara, cici, saat gumpalan asap biru dimuntahkan ke udara. Mati! Lei Mubai memberikan teriakan keras dan tiba-tiba memutar tangannya, cakar darah mengikuti. Ada teriakan Phoenix sedih dan melengking yang menembus udara, dan Phoenix api Lin Ming robek menjadi dua oleh Lei Mubai. Hati para murid Divine Phoenix Island tiba-tiba berdetak kencang, bahkan ekspresi Mu Dingshan berubah. Phoenix Wings Ascending Sky milik Lin Ming begitu mudah rusak. Aku bilang itu tidak berguna. Lei Mubai mengejek, tapi kali ini, senyumnya membeku di wajahnya. Setelah dia merobek Phoenix Wings Ascending Sky, cahaya ungu membelah asap, menembak ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Jarum ini panjangnya 2 inci, dan naga banjir ungu melingkari batangnya. Ini adalah jarum baja naga yang melingkar. Ini adalah... Lei Mubai sangat terkejut. Dia bisa merasakan dalam cahaya ungu itu energi asal guntur yang telah dikompresi hingga tingkat yang ekstrim. Jiwa guntur. Lei Mubai terbang mundur, tapi cahaya ungu mengikutinya. Tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kecepatan jarum baja naga yang melingkar itu. Saat Lei Mubai melihat jarum baja naga melingkar yang hendak menusuknya di antara alis, dia berteriak dan mengusap cincin spasialnya, mengeluarkan tombak darah merah tua. Tombak ini memiliki poros sepanjang 9 kaki dan ujung bilah sepanjang 1 kaki. Itu adalah merah tua seperti darah segar, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Itu seperti binatang yang sangat ganas di mana-mana, menyebabkan mereka yang melihatnya merasakan ketakutan yang dalam dan abadi. Lei Mubai mencengkeram tombak darah dan langsung menebas jarum baja naga yang melingkar itu. Pada saat itu, sepertinya seluruh ruang diblokir oleh tombak darah, dan guntur dewa naga banjir ungu terjebak di dalamnya. Tombak darah membawa momentum kekerasan yang luas dan tak berujung saat ditebang dengan keras. Bang! Guntur ilahi naga banjir ungu dipotong oleh tombak darah. Busur guntur ungu yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, seperti ular ungu menggeliat di udara dengan kacau. Lei Mubai menanggung beban keterkejutan ini dan seluruh tubuhnya mati rasa oleh listrik. Tapi Lin Ming tidak lebih baik.
Pikirannya terhubung ke guntur Dewa Naga Banjir Ungu, dan ketika dipotong dia menjadi pucat. Lin Ming melambaikan tangan kanannya, dan petir ilahi naga banjir ungu yang memiliki kecerdasan akan terbang kembali ke arah Lin Ming, berputar di tangannya. Lei Mubai memegang tombak, berdiri tegak. Dia melihat jarum baja kecil di tangan Lin Ming, dan gelombang yang kacau melonjak di dalam hatinya. Bukan hanya Lei Mubai, tapi mata semua penonton tertuju pada jarum baja yang tampak normal itu. Kebanyakan dari mereka tidak tahu apa jarum baja naga melingkar ini. Mereka hanya bisa mengagumi kekuatan benda kecil ini. Sepertinya kekuatan Lin Ming lebih besar dari yang saya perkirakan. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Lei Mubai. Tapi, itu hanya untuk bertarung. Adapun apa yang akan terjadi, itu semua akan tergantung pada seberapa besar kekuatan yang masih disembunyikan Lei Mubai. Seorang murid Deep Earth Sekte menganalisis situasi dengan sikap mementingkan diri sendiri. Tapi analisis ini hanya menyebabkan murid-murid Sekte Thundercrash di sekitarnya memelototinya dengan cemoohan. Kamu orang bodoh. Sebuah pikiran Sekte Thundercrash di dalam hatinya. Sebagai murid dari Sekte Thundercrash, mereka secara alami mengenali apa itu jarum baja naga yang melingkar. Itu adalah jiwa guntur langkah bumi tingkat rendah. Itu berisi energi asal guntur terkompresi yang sangat menakutkan. Dalam aspek ini, itu jauh lebih unggul dari guntur iblis pemadaman darah. Seorang anak laki-laki dengan budidaya kondensasi puls terlambat benar-benar mampu menyerap Thunder Soul langkah bumi tingkat rendah. Bagaimana ini mungkin? Zhou Lai berteriak. Dia tidak bisa menerima ini. Dia sangat menyadari betapa sulit dan menyakitkan untuk menyerap jiwa guntur dari level itu. Dengan budidaya ranah Hautian dan juga dengan dukungan dari banyak harta Thundercrash Sekte, Zhou Lai berhasil melompat pangkat dan menyerap jiwa guntur langkah manusia tingkat tinggi. Tapi rasa sakit yang mengikutinya membuatnya ingin bunuh diri. Akhirnya, dia telah menembus batasnya dan dengan paksa menyerapnya. Zhou Lai berpikir bahwa dia telah mencapai tindakan yang menantang surga, dan senang dengan bakatnya. Tetapi setelah itu, dia telah menemukan bahwa Lei Mubai telah menyerap jiwa petir tingkat rendah dengan kultivasi Hautiannya, dan menderita pukulan berat pada harga dirinya. Tetapi karena Zhou Lai berpikir bahwa Lei Mubai adalah eksistensi yang memiliki peluang untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi di masa depan, dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Tapi sekarang, tampaknya Lin Ming dengan kultivasi kondensasi puls yang terlambat benar-benar berhasil menyerap Thunder Soul langkah bumi tingkat rendah. Astaga, apa dia benar-benar manusia? Zhou Xiaoling menatap dengan mata lebar. Itu juga karena tindakan menyerap jiwa guntur sehingga kekagumannya pada Lei Mubai meningkat begitu tinggi. Tapi sekarang hanya dalam beberapa hari, tindakan itu sebenarnya telah dilampaui oleh Lin Ming. Dia juga merasa sulit untuk menerimanya. Di matanya, Lei Mubai adalah individu paling berbakat dan berbakat di dunia, tidak mungkin ada orang yang bisa melampauinya. Tapi sekarang, sepertinya Lin Ming sudah melampaui dirinya. Di dalam area perjamuan Divine Phoenix Island, Mu Qianyu menjadi saksi dari reaksi intens dan keras dari murid-murid Sekte Thundercrash, dan bibirnya melengkung dengan senyum puas. Orang-orang ini sudah sangat terkejut. Jika mereka tahu bahwa Lin Ming telah menyerap petir ilahi naga banjir ungu lebih dari setengah tahun yang lalu, dan bahwa budidayanya hanya berada di puncak tahap penempaan tulang ketika dia melakukannya, reaksi macam apa yang akan mereka miliki? Sekarang budidaya Lin Ming telah mencapai periode kondensasi puls akhir, dengan bantuan sekte dia bahkan mungkin bisa menyerap Thunder Soul langkah bumi kelas menengah. Petik 1. Saya tidak pernah berpikir ini mungkin, saya tidak pernah mengharapkan ini sama sekali. Lei Mubai menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar meremehkanmu. Saya harus mengakui bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya sedikit lebih serius,
tapi itu juga hanya sedikit lebih serius. Petik 2. Lin Ming tersenyum, tawa ringan menyentuh bibirnya. Orang bodoh ini, dia sedang mengetuk pintu kematian, namun dia masih merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang jenius lainnya mati seperti anjing. Kebanggaan membutakan mata mereka dan kesombongan membutakan hati mereka, membuat mereka percaya bahwa segalanya ada di bawah kendali mereka. Tapi sebenarnya dia tidak bisa menyalahkan Lei Mubai. Dalam situasi ini, dia juga tidak akan pernah membayangkan bahwa identitasnya dilihat oleh Lin Ming. Jika ada yang bisa disalahkan, orang hanya bisa menyalahkan Lei Mubai karena nasib buruk seperti itu. Sejak zaman kuno, kaisar tak tertandingi adalah eksistensi yang memiliki bakat yang menantang surga serta takdir besar yang berkumpul di tubuh mereka. Bakat Lei Mubai memang memuaskan, tapi sayang dia tidak punya takdir besar untuk mengikutinya. Sebaliknya, yang menimpanya adalah malapetaka. Sayangnya, dalam kehidupan ini, dia sekarang bertemu dengan Lin Ming. Dan yang paling tragis adalah dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Lin Ming telah menelan kristal hati iblis yang hancur, dan di dalam kristal hati iblis yang hancur itu adalah esensi darah dari Kaisar Besar Netherworld. Adapun Lei Mubai, garis keturunan Kaisar Besar Dunia Bawah yang sangat dia banggakan dan yang dia sembunyikan, sebenarnya telah dikenali oleh Lin Ming. Lei Mubai menamparkan tombak darah itu dan menempelkannya di dadanya. Saat itu, energi yang ganas dan keras muncul. Ini adalah harta karun tingkat bumi kelas menengah atas. Tombak ini adalah harta karun yang sunyi dan berbahaya, itu adalah replika dari tombak darah yang ditinggalkan. Meskipun itu replika, ia telah ditempa selama 1000 tahun dan ternoda dengan darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Saya mengantisipasi bahwa hari ini tombak ini akan minum darah Anda dengan bebas. Petik 2. Episode ke-384, dengan judul Tombak Darah Besar Desolate. Langsung ke dalam alurnya, meninggalkan replika Blood Halberd. Bahkan Lin Ming, yang tidak tahu banyak tentang sekte teratas dari benua tumpahan langit, telah mendengar nama sengit dari tombak darah yang ditinggalkan ini. Nama lama The Forsaken Blood Halberd adalah Great Desolate Blood Halberd, dan itu adalah harta surga langkah yang digali dari reruntuhan kuno. Panjangnya 10 kaki, setebal lengan, dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Ada desas-desus bahwa tombak ini adalah harta langkah surgawi bermutu tinggi. Master asli dan pencipta Great Desolate Blood Halberd ini telah lama hilang dalam rentang waktu yang sangat lama. Tetapi diketahui bahwa tombak ini telah ada setidaknya 70 atau 80 ribu tahun yang lalu. Setelah itu, Great Desolate Blood Halberd disebarkan melalui Sky Spill kontinen dan melewati beberapa pemilik. Dari mereka yang memegang senjata ini di tangan, dapat dikatakan bahwa salah satu dari karakter ini adalah master yang dapat mengguncang dunia, di antaranya adalah banyak kaisar yang tak tertandingi. Namun, tombak darah ini terlalu berbahaya dan harta karun. Menurut catatan kuno, setiap orang yang pernah memiliki Great Desolate Blood Halberd akhirnya mati dengan menyedihkan dan kejam. Bahkan yang disebut Kaisar Peerless tidak terkecuali dengan aturan ini. Dapat dikatakan bahwa takdir mereka yang dijelaskan dalam teks kuno tidak cukup, dan mereka mati karena kutukan tombak darah. Misalnya, 1000 tahun yang lalu Kaisar Agung Netherworld berhasil mendapatkan tombak darah Desolate besar. Sayangnya, dia binasa di bawah tangan beberapa kaisar yang tak tertandingi. Setelah itu, tombak darah ini dikatakan telah diperoleh oleh penatua tertinggi. Tetapi menurut rumor, penatua tertinggi ini telah pergi ke alam mistik kuno dan telah hilang selama ratusan tahun. Sampai sekarang, masih belum ada orang yang tahu di mana dia berada. Dengan demikian, Great Desolate Blood Halberd telah lenyap bersamanya. Manusia adalah makhluk yang mengagumkan dan kontradiktif.
Semakin tidak menyenangkan sebuah harta karun, semakin akan membangkitkan kecemburuan gila orang lain. Ini karena banyak dari mereka berasumsi bahwa mereka ditakdirkan untuk perbuatan besar, seolah-olah surga sendiri telah mengamanatkan bahwa mereka akan berhasil. Mereka percaya bahwa takdir besar telah datang kepada mereka dan bahwa mereka tidak akan mati karena kutukan tombak darah. The Great Desolate Blood Halberd bahkan menjadi simbol menjadi kaisar yang tak tertandingi. Dengan demikian, replika dari Great Desolate Blood Halberd ini telah menyebar kemana-mana, dan itu tidak biasa bagi seorang jenius yang ambisinya suatu hari menjadi kaisar peerless untuk memilikinya. Jadi kamu juga menggunakan senjata yang panjang. Ekspresi Lin Ming tenang. Dibandingkan dengan tombak, kepala tombak memiliki banyak ujung pisau bulan sabit yang bisa digunakan untuk menebas dan membunuh. Mereka yang memegang tombak juga bisa memegang tombak. Hehe, izinkan aku untuk mengingatkanmu. Dengan tombak darah ini membantuku, guntur iblis pemadaman darahku bisa menjadi 50% lebih kuat. Petik 2. Oh, kebetulan sekali. Dengan bantuan tombak komet ungu, petir ilahi naga banjir ungu milikku juga bisa menunjukkan kekuatan terbesarnya. Petik 2. Saat keduanya saling menatap, para elit heroik muda yang hadir menahan napas, jantung mereka berdebar kencang. Pertempuran ini jauh lebih indah dari yang mereka duga. Mereka mengira itu akan menjadi pertandingan satu sisi, tetapi itu benar-benar bertahan bahkan sampai sekarang. Pertarungan seperti itu adalah yang paling ingin dilihat orang-orang ini. Mereka membuka mata lebar-lebar, takut melewatkan momen-momen menarik. Lei Mubai menyapu tombak darahnya, dan auranya tiba-tiba meletus. Esensi sejati di dalam tubuhnya berputar hingga batas dan energi berdarah yang tebal melonjak keluar dari tubuhnya. The Blood Extinguishing Demon Thunder mengalir ke Great Desolate Blood Halberd. Seluruh poros tombak tubuh semakin merah cerah seolah-olah itu meneteskan darah. Pedang tombak buas mulai mengeluarkan teriakan yang tajam. Perang darah di seluruh dunia. Kaca. Ubin di bawah kaki Lei Mubai tiba-tiba pecah, retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Lei Mubai melambaikan tombaknya, dan badai berdarah muncul, menyedot semua batu di sekitarnya, mencabik-cabiknya. Menghadapi serangan yang begitu kuat, Lin Ming mencengkeram tombak komet ungu. Titik tombak itu menggambar bulan sabit di tanah dan mulai melolong. Jarum baja naga yang melingkar telah menyatu menjadi tombak komet ungu. Tombak dan guntur menjadi satu, guntur berkilat, busur petir menari di udara. Lin Ming mengulurkan tombaknya, hantu naga Azure muncul di belakangnya sekali lagi. Dengan serangan ini, itu membawa esensi sejati biru primal serta ular guntur besar yang setebal batang pohon. Dengan teriakan dari penonton, tombak ini mengandung momentum yang tak terhentikan saat didorong ke arah badai berdarah. Bang bang bang. Serangkaian ledakan terdengar di udara. Cahaya berdarah bercampur dengan ubin yang hancur dan pancaran listrik ungu. Semua batu di dalamnya hancur menjadi debu. Saat debu bercampur menjadi badai berdarah, itu berubah menjadi pasir merah. Formasi susunan pelindung yang telah ditetapkan oleh Master Inti berputar mulai bergetar. Retakan muncul dari udara tipis, dan dengan suara cici ringan, tirai pelindung cahaya itu pun robek. Sinar buas dari esensi sejati menembus. Hati-hati, semua orang kaget. Beberapa tetua inti berputar bergegas untuk memberikan pesona baru. Namun, karena terlalu cepat, pesona baru tidak bisa langsung diberikan. Cahaya listrik dan gelombang kejut ledakan esensi sejati membanjiri, membalikkan meja perjamuan dan menghancurkan piring giok. Semua elit heroik sekte mulai berputar esensi sejati di sekitar tubuh mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Yang berkultivasi tinggi melindungi mereka yang berkultivasi rendah. Saat gelombang kejut esensi sejati bertabrakan dengan esensi sejati mereka,
itu menciptakan pelangi warna yang mempesona semua orang yang hadir. Siapa dua ini? Gelombang kejut esensi sejati dari pertempuran mereka dapat membuka formasi susunan pelindung dan juga memaksa murid kami untuk melawan dengan semua kekuatan mereka. Petik 2. Ini terlalu menakutkan. Lihat ke sana. Bahkan murid Hautian Sekte Bumi Dalam yang unggul dalam pertahanan merasa ini sulit untuk ditolak. Bisakah Master Hautian benar-benar memiliki kekuatan setingkat ini? Petik 2. Apa Master Hautian? Lin Ming itu jelas berada pada periode kondensasi puls. Dengan kata-kata ini, semua orang merasa seolah-olah sedang menjalani mimpi yang terjaga. Betul sekali, Lin Ming tidak berada di alam Hautian. Dia bahkan selangkah lagi untuk mencapai puncak kondensasi pulsa. Karena kinerja Lin Ming yang kuat dan mendominasi, semua orang sedikit melupakan fakta bahwa Lin Ming bukanlah seorang Master Hautian. Apa yang salah dengan dunia ini? Yang paling terkejut adalah Master Xiantian. Sebagai tulang punggung sekte kelas 4 mereka berusia di atas 30 tahun, bahkan ada yang berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Kekuatan serangan yang sangat kuat, apakah ini benar-benar kekuatan generasi muda? Ketika saya berada di puncak alam Hautian, bahkan saya tidak memiliki kekuatan serangan abnormal seperti itu. Mereka yang bisa menghadiri perayaan perjamuan ini bukanlah seniman bela diri biasa. Ketika mereka berada di alam Hautian, mereka juga merupakan seniman bela diri luar biasa yang melampaui yang lain. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk dibandingkan dengan Master Xiantian sejati. Seorang pemuda alam Hautian awal benar-benar dapat dibandingkan dengan Master Xiantian, seberapa kuat mereka di masa depan. Mereka bahkan mungkin menjadi kaisar yang tak tertandingi. Petik 2. Perbedaan antara alam Hautian dan alam Xiantian seperti parit yang memisahkan keduanya. Saat seseorang melangkah dari alam Hautian ke alam Xiantian, seorang seniman bela diri akan terlahir kembali saat mereka menghilangkan udara kotor Hautian di dalam diri mereka dan mengalami perubahan kualitatif pada esensi sejati mereka yang sangat meningkatkan intensitas dan ketebalannya. Alam Xiantian juga dianggap sebagai hambatan besar. Setiap seniman bela diri Hautian normal yang memiliki fondasi tidak stabil akan terjebak di sana selamanya. Satu-satunya yang tersisa yang memiliki kesempatan untuk naik adalah individu yang paling menonjol. Bahkan Qin Zia, yang dianggap sebagai Master Hautian kelas atas, hanya akan menjadi pembangkit tenaga listrik Xiantian terendah. Ini menunjukkan betapa kuatnya seorang seniman bela diri alam Xiantian sebenarnya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi pembangkit tenaga listrik Hautian untuk dapat melompat ke alam dan bertarung melawan Master Xiantian. Dalam sekte kecil seperti 7 lembah mendalam, sudah bagus jika ada 2 atau 3 orang yang bisa mencapai ini. Tidak hanya itu, 2 atau 3 orang ini sering kali berada di puncak alam Hautian atau bahkan setengah langkah ke alam Xiantian. Di atas panggung, Lin Ming dan Lei Mubai sudah berpisah satu sama lain. Semua ubin dalam radius 100 kaki dari mereka telah dihancurkan sepenuhnya, dan tempat di mana kedua pemuda itu bertabrakan telah berubah menjadi pasir halus. Setelah pasir ini diwarnai merah oleh esensi darah di dalam guntur iblis pemadaman darah, itu telah mengubah pusat panggung menjadi gurun merah. Lei Mubai tidak menyangka Lin Ming akan menjadi kuat sampai tingkat seperti itu. Ketika dia seusia Lin Ming, dia tidak memiliki kekuatan ini. Apakah itu berarti bakat Lin Ming melebihi dia? Hati Lei Mubai selalu berat karena bangga. Bagaimana dia bisa mentolerir seorang jenius sekte kelas 4 yang pernah melampauinya? Aku benar-benar meremehkanmu. Tapi, kekuatanku jauh lebih dari itu. Sampai kamu bisa memaksaku untuk menggunakan kekuatan sejatiku, itu saja sudah cukup untuk kamu banggakan. Petik 2. Esensi sejati dalam tubuh Lei Mubai mulai berputar dengan cepat. Di dalam meridiannya,
energi berdarah menjadi semakin tebal dan terkonsentrasi. Seluruh kerangkanya mulai berderak, dan auranya meledak bersamanya, membuat takut semua orang yang merasakannya. Seni iblis kuno. Ruang di sekitar Lei Mubai sepertinya menjadi ruang tersendiri, auranya meningkat beberapa kali lipat. Apa yang dia gunakan adalah kekuatan dari Devil Tome kuno yang ditemukan tuannya di reruntuhan yang jauh. Dia tidak takut menggunakan metode kultivasi ini. Ini bukan metode budidaya kota Silent Demon Emperor, melainkan manual metode budidaya kuno yang baru-baru ini digali. Terlepas dari apakah itu Mu Yuhuang dari Mu Fengxian, tak satu pun dari mereka akan bisa mengenalinya. Meskipun ini bukan kekuatan ortodoks, sekte wilayah Horizon Selatan tidak pernah membedakan antara yang baik atau yang jahat. Semuanya hanya didasarkan pada penghormatan terhadap yang kuat. Jadi, tidak ada salahnya menggunakan teknik seni iblis kuno ini. Bahkan jika ada yang salah dengan menggunakan ini, dia tidak lagi peduli. Jika dia tidak mengalahkan Lin Ming di sini, maka dia hanya akan menggagalkan jiwanya sendiri. Metode kultivasi ini. Mata Mu Yuhuang berbinar. Dengan pengetahuannya yang luas, dia dapat langsung mengenali sifat luar biasa dan luar biasa dari metode kultivasi ini. Ini jelas bukan metode budidaya dari sekte Thunderclash, dan bahkan jika demikian, itu akan diperoleh baru-baru ini oleh sekte Thunderclash. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa Lei Mubai inilah yang menemukannya. Tuan leluhur, apakah Anda mengenali metode kultivasi ini? Mu Yuhuang bertanya pada Mu Fengxian dengan transmisi suara esensi sejati. Mu Fengxian menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Lei Mubai, sambil berpikir sejenak. Kemudian, dia ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Metode kultivasi ini seharusnya muncul di dunia baru-baru ini. Keberuntungan anak laki-laki ini sangat besar. Mu Yuhuang menghela nafas ringan dan berbalik untuk melirik Lei Jingtian. Dia melihat bahwa matanya sendiri bersinar karena pujian. Tiba-tiba, hati Mu Yuhuang menjadi dingin. Ada kemungkinan mutlak bahwa metode budidaya ini ditemukan oleh Lei Mubai. Dengan kesempatan keberuntungan yang begitu besar menimpanya, dia takut Lei Mubai benar-benar akan menjadi kaisar tak tertandingi yang maha kuasa. Seni iblis kuno Lei Mubai benar-benar menakjubkan. Tapi Lin Ming acuh tak acuh. Di antara semua orang yang hadir, tidak ada orang yang lebih berpengalaman dalam metode kultivasi tingkat tertinggi seperti dirinya. Dalam ingatan terfragmentasi dari Realm of the Gods, Supreme Elders, ada banyak metode kultivasi yang tidak lengkap, kebanyakan dari mereka adalah bagian-bagian yang tidak berguna dan sporadis. Tapi Lin Ming masih melihat ini satu persatu. Saat dia membandingkannya dengan seni iblis kuno Lei Mubai, dia sampai pada kesimpulan bahwa seni iblis kuno ini mungkin diciptakan oleh kaisar tanpa tanding yang berasal dari benua tumpahan langit. Mungkin kaisar Peerless ini meninggal karena usia tua atau mungkin dia melonjak ke alam para dewa. Terlepas dari apa yang terjadi, metode kultivasi yang ia tinggalkan sebagai warisannya hanya dapat dianggap sebagai metode kultivasi tingkat ketiga terendah dalam alam para dewa. Di bawah bayangan cahaya merah, Lei Mubai mencengkeram Great Desolate Blood Halberd, pakaiannya berkibar tertiup angin dan rambut hitam legamnya terbang sembarangan. Dengan petir berdarah yang membelit di seluruh tubuhnya, dia seperti dewa iblis kuno yang turun ke dunia. Lei Mubai berdiri di sana, auranya dipenuhi dengan penghinaan terhadap dunia. Semua elit heroik muda merasa bahwa Lei Mubai tidak berbeda dengan gunung raksasa yang berdiri di hadapannya, keberadaan yang tak terjangkau dan jauh. Adapun murid perempuan muda dari wilayah 5 elemen, wajah cantik mereka memerah dan jantung mereka berdetak kencang. Adapun Zhou Xiaoling, matanya tidak pernah meninggalkan Lei Mubai sedetik pun. Zhou Lai melihat ekspresi terpesona di wajah adik perempuannya dan menghela napas. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi.
Apakah itu Lei Mubai atau Lin Ming? Mereka berdua adalah karakter yang telah melampaui bidang pemahamannya. Lin Ming, apa kamu masih berpikir kamu bisa mengalahkanku? Petik 2. Lei Mubai perlahan berkata, setiap kata-katanya meneteskan kesombongan yang sombong. Kekuatannya tumbuh 2 kali lipat. Jika dia menggunakan perang darah di seluruh dunia lagi, kekuatan gerakan itu juga akan berlipat ganda. Episode ke-385, dengan judul Marau Tempering vs Seni Iblis. Langsung ke dalam alurnya. Menghadapi kekuatan yang membara dari seni iblis kuno dan Lei Mubai gila yang rambutnya dimandikan dengan lampu merah darah, Lin Ming akhirnya dapat sepenuhnya memastikan bahwa Lei Mubai berasal dari wilayah setan Laut Selatan. Seni iblis kuno bisa melipat gandakan kekuatannya sendiri. Bibir Lin Ming melengkung tersenyum, jika saya belum menyelesaikan 20% dari tempering marau maka saya benar-benar akan kalah dalam pertempuran ini. Tapi sekarang, Lei Mubai mampu membuatku bertarung sampai batas kekuatanku. Dengan 20% tempering marau ditambahkan bersama dengan pembukaan kekuatan Dewa Sesat, apa hasilnya? Petik 1. Lin Ming mencengkeram tombak komet ungu secara horizontal dan berdiri tegak di atas panggung, tubuhnya memancarkan cahaya yang baik. Tiba-tiba, auranya mulai menebal, menjadi semakin cepat dan ganas, dan niat tombak yang bisa menyapu semua melonjak. Pada saat ini, Lin Ming seperti tombak harta karun yang tak tertandingi, sangat tajam. Dengan satu pikiran, dia bisa menembus dunia. Aura Lin Ming juga meningkat. Petik 2. Bukan hanya auranya yang meningkat, tapi esensi sejati dalam tubuhnya menjadi semakin kental. Astaga! Bagaimana seorang seniman bela diri periode kondensasi pulsa memiliki esensi sejati yang begitu kental di dalam tubuh mereka? Petik 2. Saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan aura luas yang memancar dari tubuh Lin Ming seperti lautan yang tak berujung. Esensi sejatinya seperti gelombang badai liar, tak terbatas dan tak terbatas. Dengan hanya meridian dan titik akupuntur Lin Ming, dia secara alami tidak dapat melepaskan esensi sejati yang menakutkan. Banyak esensi sejati Lin Ming telah disembunyikan di dalam sumsumnya, dan sekarang semua esensi sejati yang tersembunyi itu telah dimuntahkan. Kekuatan 20% dari tempering marau benar-benar bebas. Di kursi kehormatan perjamuan, mata mengantuk Mu Fengxian tiba-tiba terbuka, ekspresi tidak percaya mewarnai mereka. Dia diam-diam memperhatikan Lin Ming beberapa kali, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, anak ini adalah naga di dalam kolam yang dalam. Jika Divine Phoenix Islandku memiliki takdir yang cukup besar dan kita mampu bertahan dari bencana yang datang untuk menunggu sampai naga ini melambung ke langit, Divine Phoenix Islandku juga akan menjadi Phoenix yang terlahir kembali melalui nirwana, melonjak bersamaan dengan itu. Saat aura Lin Ming meningkat, semua junior di bawah panggung menatap dengan mata lebar. Mulut mereka kering, dan mereka menyaksikan dengan sangat heran. Lei Mubai tidak tahan. Saat aura ini naik, dia tidak lagi mau menunggu. Guntur iblis pemadaman darah meletus. Lei Mubai berteriak, darah mewarnai dunia. Tombak darah tersapu. Setelah gerakan ini pecah, aura panggung tiba-tiba berubah, seolah gelombang darah yang gaduh dan ganas menerjang. Lei Mubai melangkah ke depan, dan tubuhnya seperti hantu saat dia langsung melintas di depan Lin Ming, tombaknya menyapu pinggangnya. Serangan tombak ini membawa potensi yang besar dan menderu. Bahkan puncak gunung kecil pun akan hancur oleh pukulan telak ini. Di tombak, Lin Ming bisa merasakan semua darah tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, bergegas ke permukaan dan mendidih di pembuluh darahnya seolah-olah akan keluar dari tubuhnya. Ini adalah efek Blood Extinguishing Demon Thunder pada esensi darah. Lei Mubai sama sekali tidak berniat menahan tangannya. Jika seorang seniman bela diri biasa tersapu oleh tombak ini,
darah mereka akan mengalir ke belakang dan mereka pasti sudah mati karena shock. Petik 1. Pikiran Lin Ming berpacu. Jarum baja naga yang melingkar telah menyatu dengan tombak komet ungu, dan sekarang tombak itu sepertinya mengandung keinginannya sendiri yang tak terhapuskan. Sebuah tombak menyapu, dan karena percepatan instan, tombak komet ungu sedikit menekuk seperti cambuk saat dia menabrak tombak darah. Kaca. Begitu tombak darah bertabrakan dengan tombak komet ungu, tombak darah ditekan. Itu seperti hiu besar berwarna merah darah yang tiba-tiba ditekan ke dalam air. Tombak komet ungu menekan tombak besar Desolate Blood. Vitalitas darah terkompresi dari tombak pecah, menciptakan gelombang darah yang bersemangat. Kedua tuan muda itu berjuang, tombak dan tombak mereka berbenturan satu sama lain saat guntur merah dan ungu mendesis di udara. Dampak dari esensi sejati ungu dan merah yang intens membentuk tornado yang melolong. Tornado mengambil batu hancur yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dan mengirim mereka menembak ke arah pesona susunan cahaya pelindung. Ping ping ping. Layar cahaya yang diperkuat bergetar sekali lagi. Warna kulit dari semua elit heroik berubah, terutama seniman bela diri alam Xiantian. Mereka semua ketakutan, tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Dengan pertarungan dua junior, aura mereka sebenarnya dipenuhi dengan kekuatan penghancur longsoran dan tsunami. Apakah ini benar-benar pertarungan antara dua generasi muda? Lei Mubai mengatupkan giginya, semua otot tubuhnya menggembung, urat birunya muncul. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lin Ming memiliki kualifikasi untuk melawannya dengan kedudukan yang sama. Bocah ini, esensi sejatinya setebal milikku bahkan setelah aku menggunakan seni iblis kuno, bagaimana ini mungkin? Serangan frontal tidak mungkin, aku harus menghindari tombak komet ungu miliknya dan hanya menyerang tubuhnya. Petik 1. Saat Lei Mubai memikirkan ini, dia tiba-tiba dengan cepat berlari ke sana kemari, gerakan kakinya semakin cepat. Saat dia melangkah mundur, wujudnya mulai tidak menentu, melayang dari satu tempat ke tempat lain. Tombak darah di tangannya juga menjadi serangkaian corak darah. Kamu ingin membandingkan kecepatan? Lin Ming menyeringai. Lei Mubai bukanlah seorang seniman bela diri yang berspesialisasi dalam kecepatan seperti Jiang Baoyun. Jika dia ingin melakukan pertarungan kecepatan, maka dia tidak takut. Belum lagi pemahamannya tentang konsep angin semakin dalam setiap hari, dan Raja Wali Emas menghancurkan void-nya juga semakin dekat ke lapisan kedua setiap hari. Segera, itu akan menembus ke level berikutnya. Lei Mubai muncul seperti hantu di belakang Lin Ming, tombaknya menebang. Namun, tombak ini langsung memotong pinggang Lin Ming, tetapi langsung menembus. Pada saat ini, Lin Ming telah lenyap, tidak meninggalkan apapun di belakang bayangan. Itu hanya sekejap, tetapi Lin Ming sudah pindah puluhan kaki jauhnya. Kamu cepat, tapi senjatamu adalah tombak. Tombak tidak cocok untuk kecepatan. Petik 2. Wajah pucat Lei Mubai menjadi gelap. Dalam hal kecepatan, tombak secara alami lebih rendah dari pedang. Ini adalah pengetahuan umum. Tapi sekarang, karena dia tidak bisa langsung menghadapi Lin Ming, dia hanya bisa membandingkan kecepatannya. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku apapun. Lin Ming mencibir, dan tiba-tiba angin topan tak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya, menopang dia. Setelah dia menunjukkan kemampuannya untuk terbang, dia tidak perlu lagi menyembunyikan rahasia Raja Wali Emas menghancurkan void. Betapa terampilnya. Dalam hal kecepatan, saya juga percaya diri. Petik 2. Di atas panggung, angin kencang mengamuk di udara. Lin Ming melangkah maju dengan Golden Rock menghancurkan void, dan tubuhnya menjadi serangkaian gambar hantu. Dengan konsep angin yang menyatu menjadi tombak komet ungu, setiap serangan tombak mengandung energi asal angin bersiul. Pada saat itu, bayangan tombak Lin Ming berubah menjadi angin,
dan angin menjadi bayangan tombak. Itu tidak bisa dibubarkan, tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, semua petir merah dan ungu di atas panggung tersapu menjadi pusaran besar. Lin Ming dan Lei Mubai menghilang bersama. Di mana mereka? Yang ada hanya bayangan sisa, aku tidak bisa melihatnya. Mereka yang budidayanya di bawah ranah Hautian telah kehilangan jejak bayangan Lin Ming dan Lei Mubai. Bahkan murid alam Hautian merasa sulit untuk melihat di mana mereka berada. Zhan Yunjian menarik napas dalam-dalam, mendesah saat emosi memenuhi hatinya. Jadi kekuatan ini adalah milik raja dari generasi muda. Mungkin sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah bisa melampaui mereka. Kekuatan mereka benar-benar bisa dibandingkan dengan Master Xiantian. Di dalam area perjamuan Golden Bell Mountain, seorang Master Xiantian awal menggelengkan kepalanya, kewalahan oleh pemandangan di depannya. Sebelumnya, aku mengira kekuatan mereka sedikit lebih baik daripada ketika aku berada di alam Hautian, tapi sepertinya sekarang, bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa mengalahkan mereka. Langit tak berujung, hemburan darah. Lei Mubai mencengkeram Great Desolate Blood Halberd dan menghancurkannya. Dengan ledakan, lubang besar sedalam puluhan kaki dibuat di dalam panggung. Namun, Lin Ming sudah mengelak lebih awal, menghindari serangan ini. Meski begitu, darah di dalam tubuhnya masih mengalir deras di dalam dirinya. Orang ini terlalu kuat. Lin Ming dengan paksa menekan darahnya yang melonjak. Dia masih memiliki dua kartu terakhirnya, kekuatan Dewa Sesat dan pemusnahan guntur. Namun, dua jurus ini hanya bisa digunakan sekali, dan dia harus melakukannya dengan bijak. Jika tidak, jika dia meleset atau gagal, dia akan langsung dikalahkan. Lei Mubai menyeringai. Anda telah memaksa saya ke titik ini. Sekarang pertempuran telah mencapai tahap ini, bahkan jika aku harus mengorbankan kekuatanku, aku masih akan memotongmu di bawah tombakku. Petik 2. Saat Lei Mubai berbicara, kulit di sekujur tubuhnya mulai terbuka dengan suara kakak. Awan kabut berdarah pecah dari retakan ini. Avatar bayangan darah. Saat Lei Mubai berteriak, kabut darah benar-benar berubah menjadi bayangan merah manusia yang mengambil wujud Lei Mubai. Bayangan ini tidak memiliki senjata. Sebaliknya, ada cakar setan panjang yang menjadi tangannya. Lin Ming terkejut tapi dia tidak panik. Dia sudah melihat metode serangan serupa di pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Pergilah. Sedotlah esensi darahnya. Petik 2. Blood Shadow Avatar merah tua mengucapkan teriakan nyaring, dan kemudian mengulurkan cakar raksasanya ke arah Lin Ming. Lin Ming tampak tenang. Gerakannya dengan Raja Wali Emas menghancurkan Void dan sosoknya langsung mundur. Pada saat yang sama, tombak komet ungu di tangannya berkedip dengan guntur. Kekuatan guntur adalah counter paling efektif untuk iblis dan hantu. Dia tidak percaya bahwa Blood Shadow Avatar ini akan dapat memblokir guntur Dewa Naga Banjir Ungu. Lawanmu adalah aku. Kata-kata dingin Lei Mubai bergema di telinga Lin Ming. Pada saat yang sama, Great Desolate Blood Halberd menebas. Serangan penjepit. Lin Ming mengerutkan kening. Tombak komet ungu di tangannya mendorong maju untuk bertemu dengan tombak besar Desolate Blood. Sial. Saat tombak dan tombak bertabrakan, esensi darah di dalam tubuh Lin Ming bergolak dan esensi sejatinya menjadi kacau. Adapun Lei Mubai, organnya diguncang dengan keras oleh esensi sejati biru dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, Avatar Blood Shadow berteriak dan mengulurkan cakarnya. Cakar itu menggenggam tenggorokan Lin Ming. Tapi saat ini, tombak komet ungu Lin Ming sudah disodorkan. Dia tidak akan bisa menariknya kembali tepat waktu dan kemudian mendorongnya keluar lagi. Pada saat genting ini, tangan kanan Lin Ming melepaskan tombak komet ungu. Cahaya biru tua terbentuk di tinjunya, membawa kekuatan guntur.
Tinju ini meninju cakar darah Blood Shadow Avatar. Kamu mencari kematian. Lei Mubai menyeringai seperti iblis. Cakar Blood Shadow Avatar sekeras senjata ilahi, ketangguhannya sebanding dengan harta karun tingkat tanah yang rendah. Menggunakan tinju daging dan darah untuk memenuhi cakar ini tidak berbeda dengan mendekati kematian. Tinju yang menghancurkan tulang sobek tubuh. Pada saat itu, esensi sejati Lin Ming berputar hingga batasnya. 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar meraung, membawa kekuatan terintegrasi dari Purple Flood Dragon Divine Thunder serta kekuatan dari 20% Tempering Marrow. Serangan ini mengandung kekuatan penuhnya. Bang! Tinju Lin Ming menabrak cakar Blood Shadow Avatar. Kekuatan getaran dan petir Dewa Naga Banjir Ungu meletus. Terdengar suara cici yang keras saat cakar darah itu tersulut oleh guntur sebelum tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah. Apa? Pikiran Lei Mubai bergetar dan kemudian dia mengeluarkan seteguk darah. Blood Shadow Avatar terhubung ke tubuhnya, jika mengalami kerusakan, dia juga akan. Saat Lei Mubai meludahi darah, dia berlutut di lantai, tatapan tak percaya yang luar biasa di matanya saat dia menatap Lin Ming. Bagaimana ini mungkin? Kepalan tangan manusia telah menghancurkan cakar iblis avatar bayangan darah. Lei Mubai terluka. Astaga, ini terlalu menakutkan. Kekuatan Lei Mubai sudah sangat menakutkan, tapi dia benar-benar terluka parah oleh Lin Ming. Petik 2. Semua elit heroik muda yang hadir menarik napas dalam-dalam. Semua orang percaya bahwa Lei Mubai telah menyembunyikan kekuatannya, tetapi tidak ada yang membayangkan bahwa dia akan begitu kuat. Namun, yang lebih tidak bisa dipercaya adalah bahwa Lei Mubai yang luar biasa kuat ini sebenarnya terluka parah oleh Lin Ming. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.